virtual empathy itu tuh ya bentuk orang lain Mhm. mengekspresikan tepatnya, Mhm. mengekspresikan empatinya di secara virtual atau di sosial media lah kalau sekarang ya, di Mhm. internet dan yang lainnya. Virtual empathy ini udah cukup banyak ternyata penelitiannya. Beberapa Mmm. yang gue baca tuh cara-cara atau bentuk platform-platform atau aplikasi-aplikasi digital memfasilitasi itu adalah dengan adanya mungkin sesimpel tombol likes. Itu Mmm. tuh virtual empathy. Mungkin Mhm. kan lo suka lihat kalau misalnya ada postingan atau apapun ada tombol likes atau comment section tuh termasuk. Kalau orangnya Mmm. ingin mengekspresikannya melalui kata-kata, comment section Mhm. tempatnya untuk menyampaikan gitu, Oke. menyampaikan sesuatu, itu termasuk. Nah, virtual empathy ini ada kayak agak pro kontranya juga nih, Man. Ada yang Mhm. bilang, "Oh, itu terbatas sekali," gitu. Itu tuh kayak Mhm. jadi bikin, masa cuman itu, sedangkan di kehidupan nyata kita bisa menunjukkan empati dengan lebih ekspresif gitu. Jadi Nggak cuma beberapa likes gitu ya? betul, nggak cuma tombol likes dan Mhm. komen gitu. Mungkin ada gesture atau ekspresi emosi dan apapun gitu. Meskipun Mhm. kalau ekspresi emosi udah terwakili oleh emoticon ya? Iya, Enggak gitu juga. kali ya. Kan WK 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 tapi mukanya flat, WK 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 WK. Oh iya benar, Anda sekali, oke. Nah, akhirnya itu tuh akhirnya penelitian tuh banyak di lingkup itu. Mmm. Kebanyakan bilangnya virtual empathy itu kurang dibanding real world empathy. Kebanyakan ya? Pokoknya kebanyakan ya, tidak semua. Oke. Nah sama, virtual empathy ini dimaksudkan agar orang-orang bisa menunjukkan social support kadang, Man. Mmm. Terus suka gitu nggak? Kayak misalnya kalau temen lo share sesuatu gitu di Instagram atau di Facebook, lo menunjukkan misalnya kemalangan atau dia lagi ditimpa musibah Mhm. atau apapun itu, social support lo ketika lo tidak bisa bertemu langsung atau mungkin nggak usah temen deh, public figure atau siapapun yang Yes. kita nggak bisa akses dia langsung, cara menunjukkan empati adalah dengan itu tadi, di kolom komen Yes dan yes. likes gitu. Betul betul. Gitu, Terus itu ternyata iya, positifnya itu kalau ya. positifnya itu bisa loh, Iya. setidaknya, aplikasi-aplikasi yang sudah populer sudah mengakomodir itu, gitu. Yes yes. Apalagi, Mhm. tapi perlu kita notes juga, Mhm. bisa jadi itu jadi standar juga nantinya. Jadi, Yes. apa namanya, kesannya nanti ketika nggak dapat likes itu, Mhm. kesannya jadi lu nggak perhatikan sama Notice. orang. Mhm. Jadi nggak Iya, di-notice gitu. Nanti jadi betul. orang-orang yang punya basic self esteem yang rendah, itu bisa kepukul banget tuh, ketampol tuh kayak gitu tuh. Betul. Wah, nggak ada yang nggak Jadi ada yang keberhargaan dirinya betul jadi, betul. wah Betul ya betul. ampun, gitu ya. Tapi di Itu sisi benar lain sih. tuh ya, ada Mhm. positifnya tadi yang lu bilang ya. Jadi lu bisa express empathy, express, apa namanya, karena lu mengerti dia, lu paham dia, tapi lu nggak bisa ada di situ kan gitu. Yes, atau lu nggak punya akses langsung, kan Betul. kayak tadi borderless, kayak kalau misalnya lo lihat siapa public figure yang lo tahu, ya Mhm. lo nggak bisa chat dia langsung, kalau itu gue, lo bisa chat gue langsung atau telepon gitu. Mhm. Tapi kalau itu kan enggak. Orang sekarang bisa menunjukkan kepeduliannya ke Mhm. siapapun yang muncul di Betul. feed-nya dia atau di tab explore-nya dia Betul betul. di Iya. sosial media. Ya memang menarik sih ya kalau kita bahas, Mhm. impact-nya dari, borderless internet ini dengan kalau kita misalnya yang kayak dulu yang serba manual, serba mesti tatap Ya, muka. dan Dan satu lagi iya, apa tuh? mhm. Nah, ada good news juga nih, pas gue Mhm. baca-baca nih good news-nya adalah dari segala macam orang mikir bahwa, sosial media tuh banyak dampak negatifnya, sebenarnya ada ruang yang diciptakan atau tercipta di sosial Mmm. media untuk melatih social skills kayak yang lo bilang tadi, Mmm. bagi orang-orang mungkin dengan latar belakang karakter yang let's say simpelnya mungkin orang-orang introvert atau Mmm. orang-orang yang susah untuk mengekspresikan sih sebenarnya. Di kehidupan Yes. nyata dia susah untuk spontan nih ngomong, "Sabar Mmm. ya," atau, "Gue tahu Oke. perasaan lo," itu dia susah, tapi di sosial media itu Ya bisa ya? dia bisa melakukan itu. Jadi itu melatih, bisa melatih. Bisa Atau setidaknya memberi ruang lah ya buat mereka untuk nunjukin sebenarnya kan Yes. bisa jadi orang-orang itu Yes. di dirinya mau ngasih support atau ngasih dukungan or even solusi gitu. Tapi untuk di dunia nyata dia tidak punya cukup, Yes. skill untuk Betul betul. mengejawantahkan itulah ya jadi Yes yes. sesuatu yang acceptable gitu. Yes yes. Dan, artinya kan itu bisa Mhm. jadi step awal buat orang yang mungkin agak nggak Mhm. nyaman untuk kan itu kan lu nggak Mhm. nggak apa ya, ya nggak semua orang bisa dengan gampang kayak
menunjukkan ekspresi empati gitu ya, nggak semuanya ya. Tadi bilang Itu SKSD ya kan? SKSD betul. Itu bisa banget jadi sih sih. Firman. Bisa jadi sih, bisa jadi dari sosmed lu bisa belajar itu dulu pelan-pelan, step by Yes. step. Yes. Tapi yang gue menarik dari kata-kata lo tadi, mau gimana pun virtual empati itu nggak bisa mengalahkan real world empati ya. Empati. World empati. Nah, balik lagi diskusi kita mengenai prank yang kita simpulkan tadi, hipotesa kita, gue nggak tahu ada jurnalnya apa enggak, ada risetnya apa enggak. Orang-orang yang tadi nggak bisa menempatkan diri, nggak bisa menempatkan jokes-nya dengan baik, meskipun jokes kita nggak ngebahas jokes itu buruk atau enggak ya, tapi karena nggak semua orang punya social skills, kemampuan sosial, akhirnya jokes mereka, cara mereka banyak menyinggung gitu kan. Nah, Betul. artinya bisa gue bilang gini nggak, kalau misalnya yang paling penting dan paling fundamental itu real world empathy. Kalau lo tanya sama gue setuju banget sih, Man. Karena buat gue, pada akhirnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan nyata, gitu. Kayak dunia maya, seberapa canggihnya pun, ya tetap dunia maya, gitu. Kayak itu yang, ini agak out of topic dikit ya, itu yang perlu juga mungkin teman-teman, mungkin yang younger than us, yang lebih muda dari kita, untuk pikirin lagi nih, yang kadang kan saking banyaknya waktu yang di-spend di dunia maya, atau merasa penerimaan di dunia maya lebih baik daripada penerimaan di kehidupan nyata, membuat mereka merasa seolah-olah nih, dari kasus-kasus yang gue tangani ya, seolah-olah kehidupan maya tuh lebih prioritas, lebih real dalam tanda kutip daripada kehidupan nyata. That's why juga kalau ada orang tua, pastinya insya Allah ada ya orang-orang tua yang menonton ini, yang anaknya remaja mungkin gitu, akan menjadi jawaban nih, kenapa anak saya, kan komplainnya selalu gitu ya, Man, kalau kita seringnya, anak saya tuh ininya lihat handphone, terus apa-apa tuh sosmed, terus bisa jadi itu sih penerimaan sosmed dinilai, atau dunia maya dinilai lebih baik terhadap dia reaksinya dibanding dunia nyata. Betul. Dan memang si gadget ini memang mudah sekali, dan internet ini, borderless internet yang lo bilang tadi, itu mudah sekali buat lo jadi makhluk yang lebih individual. Karena semuanya kan ada di tangan lo nih. Semuanya ada di tangan lo nih. Nggak kelihatan lagi. Semuanya ada di tangan lo, terus sehingga lo terdorong, ya tadi, lo terdorong buat ngelakuin apapun, karena semuanya mudah sekarang. Jadi ini gue lupa detail case-nya gimana, cuma punten ini buat edukasi teman-teman yang dengerin, waktu ada kasus bunuh diri yang gue lupa daerah mana, di Lampung kalau nggak salah ya. Yang mana tuh case-nya? Kalau nggak salah di Mall Transmart ya kalau nggak salah ya. Jadi dia mau bunuh diri, tapi katanya, gue juga nggak ngikutin langsung, justru lebih banyak orang yang ngerekam dibandingkan sama orang yang berusaha ngebantu. Bystander effect. Gitu. Kenapa lu berusaha ngerekam? Ya karena semuanya sekarang ada di handphone lo gitu. Gampang, lu mau rekam, lu mau ini. Jadi ada efeknya, jadi lu lebih individual, karena everything is, lu bisa ngerahi itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu gue sedih sih denger ya, jujur. Maksudnya kayak yang gue nggak pernah tahu itu, maksudnya ini mungkin lo jadi bikin gue jadi berpikir, semenyedihkan itukah empati di masyarakat era sosial media sekarang? I don't know. Gue nggak tahu juga, mungkin ada yang riset yang lebih valid lagi kali. Maksudnya jadi betul, dan karena semuanya serba di tangan lo, jadi individual. Dan tadi lo bilang yang di gadget itu jauh lebih nggak begitu mengancam kan, dibandingkan sama dunia nyata, dan lebih gampang kan. Jadi virtual identity itu jadi sesuatu yang utama gitu. Betul. Itu makanya. Dan jadi nggak begitu mengancam, nggak mengancam. Kayak misalnya lu main bola di FIFA misalnya, di handphone gitu, sama lu main bola di lapangan. Kan main bola di lapangan lu perlu skill sosial juga kan. Lu perlu gue jadi kiper dong, atau lu gantian ke jadi apa, atau lu oper dong. Artinya kan beda ya kalau lu main bola di gadget, ya lu nggak butuh itu gitu. Yes. Dan sebenarnya selain juga itu, kalau real world need real skill nggak sih, Man? Kalau dari cerita lo main bola tadi, real skill apapun, skill main bola, skill berteman, skill ngomong, komunikasi, butuh untuk pengelolaan emosi juga. Memang
akhirnya kita menyadari nggak sih, Man, ketika kita breakdown itu bahwa lebih kompleks memang sih berinteraksi, akhirnya sadar kan interaksi kita tuh meskipun mungkin beberapa dari kita take it for granted gitu. Ngomong mah temenan aja, main bola aja, tapi ternyata dari satu contoh Firman main bola aja tuh banyak skill loh yang di-require. Gitu. Betul. Yes. Nah. Gitu. Anyway, berarti ya salah satu faktornya tadi ya, karena memang dunia internet borderless bikin lo jadi lebih individual, yang akhirnya buat lo jadi less empatik. Yes. Karena makin lo individual, makin lo melihat dari locus of control internal. Betul. Dan wah, Mas Firman ini suka bahasa itu kayak apa ya? Aku tuh nggak ngerti, Mas Firman. Ya, Locus maksudnya of control itu apa? lebih melihat, lebih ambil sudut pandang dari lu sendiri gitu. Ya ini dari menurut gue sih nggak apa-apa ya. Harusnya dia nggak apa-apa dong gitu. Lebih egois, lebih egosentris ya. Egosentris. Individualis. Gitu. Dan juga mungkin ada satu lagi yang menarik nih, Man, kalau dalam hal itu. Kalau menurut gue, anonimitas itu juga jadi salah satu yang bikin orang, iya nggak sih? Kayak yang kalau lo di kehidupan nyata, itu kayak melakukan itu, lo akan tahu akan ada sanksi sosial nih. Setidaknya entah omongan orang, celetukan orang, atau mata orang, lirikan mata, ih kok dia gitu sih, ekspresi orang. Nah, anonymity ini salah satu yang gue baca juga, anonymity gives people a bit of courage to say and do things that they don't never do in a person. Yes. Gitu. Nekat gitu ya. Nekat. Di dunia nyata tuh dia nggak akan berani kayak gitu, di dunia maya dia berani melakukan itu. Simple, lu tinggal ganti akun aja kalau misalnya ada yang kesinggung ya nggak? Kalau anak zaman sekarang, Om Firman ngomongnya itu alter account. Jadi dia kok ada second account di mana itu tuh dia bisa melakukan apapun. Head speech atau apapun, harus curhat, sesimpel curhat di di IG story. Alter account ya? Alter account namanya Om Firman. Karena gitu. Satu jadi om gitu nih ya. Iya. Kan kalau kita nggak relate ya, why? Kenapa perlu alter account? Ternyata tuh dari beberapa kasus yang gue tangani gitu. Mereka perlu itu ketika ditunjukkan ke gue, apa sih gunanya itu? Untuk mengungkapkan sesuatu yang dia rasa ketika itu dia pakai main account-nya dia tidak sanggup menyaksikan respon orang lain. Entah temennya bilang, baperan lu, gitu. Atau nggak cuma respon orang lain sih, dia pun tidak sanggup ketika tidak ada orang yang merespon. Tapi dia tetap perlu ventilasi itu tuh, keluar untuk cerita tuh dia tetap perlu. Jadi ceritanya via IG story dan seterusnya. Oke, udah sejam, Cik. Really? Udah sejam? Wow. Dari obrolan kita yang ngalor ngidul kemana-mana, mungkin gue simpulin kali ya. Karena biar nggak kelamaan. Jadi mau buka juga kan, buka puasa kan. Oh iya. Iya, jadi ternyata ya betul, memang ada efeknya antara empati sama kaitannya kenapa kok prank itu jadi menjamur. Di awal kita bahas prank itu apa tadi, even kita cari tahu seluk-beluk history of prank gitu ya. Dan ada kasih feedback, thank you. Oh ya, tadi ada yang komentar lagi nih. Dari Diki lagi, nggak heran kalau ngobrol dengan Kak Citra, obrolannya bercabang sampai curhat. Terus terima kasih Om ada Diki. Ririn Martia. Halo Kak Diki, ini kayak teman-teman semua nih ya. Iya, halo Ririn, temen gue semua. Oh ya kan tadi kan di-share ke teman-teman kita dulu. Beruang kutub lagi nih, sebenarnya dengan adanya media sangat membantu, bisa saling bercerita banyak, berkomen positif dengan banyak sedikit membantu atau menyemangati. Tadi kita udah bahas ya, dengan virtual empathy tadi ya. Yes, sama mungkin ya kalau kita mau lihat konteks di kejadian saat ini, komennya teman-teman tuh bentuk kita social support sih. Disadari atau enggak, gue dan Firman jadi lebih ngerasa ada tektokan nih dengan teman-teman lain ketika ada yang komen atau ada yang apa kan. Itu salah satu bentuk. Ini pas nih Mbak Adil, seru obrolannya, thank you. Serasa diajak ikut diskusi langsung nih. Mbak Adil, lain kali ikut lagi ya Mbak Adil. Ada lagi dari Hasan Khalil, Mas Mbak, empati itu harusnya dua arah atau searah dari kita kepada satu kondisi. Tanya. Boleh dijawab. Saya kadang kesel pas kesusahan, suka disemangatin orang dengan bilang, Man, halo.